satelit alami. Dan untuk saat ini, planet Saturnus menjadi planet yang paling banyak memiliki satelit alami. Ada berapa kira-kira? Dikit banget, masa 10? Planet Saturnus memiliki 146 satelit alami. Kemudian di urutan kedua ada planet Jupiter dengan 95 satelit alami. Kita beralih ke objek lainnya. Sekarang teman-teman, mari kita lihat di arah selatan ada seperti sekumpulan bintang dan awan tipis di sebelah selatan yang membentang dari selatan hingga ke arah utara. Kira-kira benda langit apakah ini? Ternyata ini adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Jadi kalau kita berada di bumi, kita melihat galaksi Bima Sakti hanya sebagiannya saja. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang berbentuk spiral berbatang dan memiliki lengan galaksi. Bagi kita yang ada di bumi, kenampakan galaksi Bima Sakti akan terlihat sebagian lengannya saja. Dan sekarang mari kita berkenalan dengan istilah rasi bintang atau konstelasi bintang. Di mana konstelasi bintang ini atau rasi bintang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Jadi nenek moyang kita dulu sering berimajinasi dengan bintang-bintang. Bintang-bintangnya kok seperti nampak seperti berkelompok ya, seperti membentuk suatu objek tertentu ya. Dan lalu dari situlah mulai muncul istilah rasi bintang atau konstelasi bintang. Di mana secara internasional terdapat 88 rasi bintang, di mana 13 di antaranya masuk ke dalam rasi bintang zodiak. Dan sisanya masuk ke dalam kelompok zodiak. Kita lihat dari arah timur terlebih dahulu. Di sini ada si pembawa air, rasi bintang Aquarius. Tersusul ada kambing laut Capricorn. Di puncak langit ada si pemanah Sagittarius. Sagittarius sedang berburu seekor kalajengking, yaitu rasi bintang apa nih? Scorpio. Kemudian di sini ada Libra timbangan. Dan di arah barat ada Sang Dewi rasi bintang Virgo. Dewi. Sekarang kita lihat rasi bintang zodiak yang ke-13. Di sini ada si pawang ular, rasi bintang Ophiuchus. Dia sedang memegang seekor ular yang sangat besar, namanya ular serpens. Untuk rasi bintang non zodiak kita lihat ada seekor burung elang, Aquila elang. Kemudian ada sebuah alat musik. Ini adalah rasi bintang lira, sebuah harpa. Ada rasi bintang Cygnus, seekor angsa. Ada kuda terbang Pegasus. Kita lihat ke arah utara. Di sini ada seekor naga besar, rasi bintang Draco. Kita tutup rasi bintangnya ya. Sekarang mari kita percepat waktunya sampai menuju ke tengah malam. Kalau waktunya dipercepat, teman-teman akan mengamati atau menyadari bahwa benda langitnya seperti bergerak ya. Bergerak perlahan dari arah timur ke arah barat. Tapi apakah benda langit ini beneran bergerak? Tidak. Ternyata buminya yang bergerak. Gerak apa namanya? Rotasi bumi. Namanya adalah gerak rotasi bumi atau berputar pada porosnya. Di mana perputaran bumi ini dari arah barat ke arah timur, sehingga benda-benda langit akan nampak seperti terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Dan sekarang kita sudah berada di tengah malam, sudah
jam 1 tengah malam, biasanya di tengah malam kita akan bisa mengamati suatu fenomena seperti ada sekelebat cahaya yang cepat. Dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah lintang alih atau lintang murah malih. Seperti ada bintang yang berpindah sangat cepat. Fenomena ini dikenal sebagai bintang jatuh atau shooting star dalam bahasa Inggris. Tapi apakah ada beneran bintang yang jatuh ke bumi? Tidak ya. Bintangnya tidak jatuh ke bumi, tetapi ini adalah batuan meteoroid, di mana di luar bumi ternyata ada banyak sekali batu meteoroid. Dan batu meteoroid ini bisa saja tertarik oleh gravitasi bumi. Ketika tertarik oleh gravitasi bumi, dia akan bertabrakan di lapisan atmosfer dan akan menimbulkan percikan cahaya. Seperti yang kita lihat di bumi, ada seperti sekelebat cahaya yang bergerak sangat cepat, disebut sebagai fenomena meteor. Lalu apakah batuannya akan jatuh ke permukaan bumi? Kalau kecil, ternyata bisa saja jatuh ke bumi kita kalau batuannya ukurannya besar. Ketika dia bertabrakan di atmosfer, dia bisa saja menyisakan serpihannya, dan serpihannya bisa saja jatuh ke permukaan bumi. Dan batuannya disebut sebagai batu meteorit. Jadi ketika di luar angkasa namanya batu meteoroid. Kemudian ketika bertabrakan di lapisan atmosfer disebut fenomena meteor. Dan ketika jatuh di bumi disebut sebagai batu meteorit. Sekarang kita percepat waktunya sampai menuju ke dini hari menjelang subuh. Di arah timur, teman-teman bisa mengamati ada satu planet yang baru saja terbit. Planet ini dijuluki sebagai raksasa tanah surya. Jadi ternyata di jam 1:30 dini hari, teman-teman bisa mengamati planet Jupiter di arah timur. Dia baru saja terbit. Planet ini merupakan planet yang paling besar di tata surya, sehingga dijuluki sebagai raksasa tata surya. Dan planet Jupiter masuk ke dalam kelompok planet Jovian. Planet Jovian ini planet yang ukurannya besar-besar. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jupiter ini merupakan urutan kedua yang memiliki satelit alami banyak. Tadi yang pertama ada planet apa yang memiliki banyak satelit alami? Saturnus. Ada berapa satelitnya? 146. Dan sedangkan untuk Jupiter ada berapa satelit alaminya? 95 satelit alami. Dan ada 4 satelit alami yang paling besar dimiliki oleh Jupiter, disebut sebagai satelit Galilean, karena pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei. Ada apa saja satelitnya? Namanya ada Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Kalau teman-teman pernah melihat gambar atau ilustrasi dari permukaan planet Jupiter, mungkin teman-teman ada yang memperhatikan ada lingkaran merah di permukaan planet Jupiter. Ternyata itu adalah sebuah badai yang ukurannya sangat besar, melebihi ukuran bumi kita, dan badai tersebut ternyata tidak pernah berhenti hingga saat ini. Disebut sebagai badai abadi yang terjadi di permukaan Jupiter. Dan titik merah yang merupakan badai tersebut dijuluki sebagai Great Red Spot atau titik merah besar. Kita beralih ke benda langit lainnya. Ada satu planet lagi yang bisa teman-teman amati di dini hari nanti.
sebelah timur ada satu planet yang baru saja terbit. Kira-kira planet apa itu? Dijuluki sebagai si planet merah. Ya, ini adalah planet Mars. Planet Mars baru saja terbit di jam 2:30 dini hari. Kenapa dijuluki sebagai planet merah? Karena warnanya merah. Kenapa planet Mars warnanya merah? Karena ternyata di permukaan planet Mars banyak terkandung unsur karat besi yang memiliki warna kemerahan. Sehingga kalau kita melihat planet Mars secara langsung atau menggunakan teleskop, dia akan nampak berwarna kemerahan. Planet ini masuk ke dalam kelompok planet terestrial bersama dengan tadi siapa aja? Planet terestrial? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet Mars punya sedikit satelit alami. Ada 2 satelit alami yang dimiliki planet Mars, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Phobos dan Deimos. Ini adalah salah satu satelitnya. Sekarang sudah hampir jam 3 dini hari. Dan mari kita lihat rasi-rasi bintang apa saja di akhir malam. Apakah rasi bintangnya sudah mulai bergeser yang tadi kita lihat di awal malam? Mari kita lihat dari arah barat. Di sini ada kambing laut Capricorn disusul dengan si pemuda pembawa air Aquarius yang tak lama lagi dia akan terbenam di arah barat. Kemudian di puncak langit ada rasi bintang ikan Pisces, ada Double Aries, ada Banteng Taurus, dan yang mau terbit nanti di sini di arah timur ada si kembar Gemini. Untuk rasi bintang yang non zodiak, di sini ada rasi bintang yang cukup terkenal, ada si pemburu Orion. Kalau teman-teman pernah melihat ada 3 bintang sejajar, pernah lihat nggak? Jadi kalau misalnya nanti teman-teman melihat ada 3 bintang yang posisinya sejajar, itu merupakan bagian bintang-bintang yang berada di rasi bintang Orion. Ada di mana posisinya? Ada di bagian pinggangnya Orion atau sabuk yang dipakai oleh Orion. Di sini ada bintang Aldebaran, Alnitak, dan Mintaka. 3 bintang sejajar yang ada di sabuk Orion. Kemudian di arah utara kita lihat ada putri cantik, ada putri Andromeda di sini. Ada ibunya, Ratu Cassiopeia. Dan ada seorang pahlawan Perseus namanya. Ternyata dikisahkan si putri Andromeda ini dia diikat di pinggir laut oleh ibunya, Ratu Cassiopeia. Kemudian Andromeda diselamatkan oleh pahlawan Perseus menggunakan kuda terbang Pegasus. Jadi ternyata rasi-rasi bintang nama-namanya banyak diadaptasi dari mitologi Romawi atau Yunani. Sekarang mari kita tunggu sampai matahari terbit. Terbitnya di arah mana? Di arah timur. Tapi kadang matahari agak bergeser loh. Mataharinya ada di sebelah sini. Karena memang di bulan September, tepatnya di tanggal 21 September nanti, matahari akan tepat terbit di arah timur atau disebut sebagai September Equinox. Dan kemudian matahari akan nampak seperti berjalan-jalan sepanjang tahun. Dari bulan September dia akan jalan-jalan ke arah selatan, dan di bulan Desember dia berada di titik balik selatan. Sehingga belahan bumi bagian selatan akan mengalami musim panas.
karena belahan bumi selatan akan lebih condong ke arah matahari. Dari bulan Desember dia balik lagi ke arah timur, dan dia tepat di arah timur di bulan Maret atau disebut sebagai March equinox. Kemudian dari bulan Maret dia jalan-jalan ke arah utara, dan tepat di bulan Juni dia berada di titik balik utara. Kebalikannya, belahan bumi bagian utara akan mengalami musim panas, dan di belahan selatan mengalami musim dingin. Sekarang mari kita lihat mataharinya. Matahari ini merupakan sebuah bintang. Disebut sebagai bintang karena matahari dapat menghasilkan energinya sendiri. Energi matahari berasal dari inti matahari, di mana di inti matahari